Good morning, my good students. How is everything today? I hope all is well. Today, we will study about descriptive text. Before we study, I would like to tell you the learning objectives. First, to understand descriptive text. Second, to understand the purpose of descriptive text. Third, to understand the generic structure of descriptive text. Fourth, to understand the language features of descriptive text. And last, to write descriptive text. Yang pertama yang perlu kalian tahu adalah what is descriptive text. Descriptive text is text that describes a particular person, animal, things, or place. Jadi, descriptive text digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, binatang tertentu, benda tertentu, atau tempat tertentu. Sebagai contoh, misalnya saya ingin menceritakan tentang my dog. Jadi, saya hanya menceritakan anjing saya yang mempunyai ciri-ciri khusus, bukan anjing secara umum. The other examples atau contoh yang lain, misalnya Agnes Mo. Jadi misalnya saya ingin menceritakan tentang siapa Agnes Mo, bagaimana ciri fisik Agnes Mo, bagaimana kebiasaan Agnes Mo, dan lain sebagainya. Atau misalnya juga Joyce bag. Jadi di sini menceritakan tentang tas Joyce. Apa saja bagian-bagian di dalam tas itu? Apa saja fungsi yang ada di dalam tas itu? Dan mungkin juga kita akan bercerita tentang suatu tempat, yaitu Bondo Beach. Apa saja yang ada di Bondo Beach? Nah, itu contoh teks deskriptif. Next, we will study about the purposes of descriptive text. Nah, apa sih tujuan dari penulisan teks deskriptif? There are some questions that ask about purpose of descriptive text. Jadi biasanya kalau dalam soal atau dalam tes ditanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa tujuan dari teks deskriptif. Nah, contoh pertanyaannya adalah what is the text written to? The text is written to writer's intention in writing the text is to what is the purpose of the text? What is the social function of the text? So, the purpose of the descriptive text are to describe something or someone. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu, misalnya binatang, kemudian benda atau tempat, dan juga orang. Seperti apakah mereka? Berikutnya adalah to make something or someone stand out. Jadi kita ingin menonjolkan benda atau orang yang kita ceritakan tadi agar mereka mungkin lebih dikenal. Yang ketiga, to show pride of something or someone. Jadi untuk menunjukkan kebanggaan akan sesuatu yang kita ceritakan tadi. Yang keempat, to introduce something or someone. Jadi untuk memperkenalkan benda atau mungkin binatang atau tempat atau seseorang kepada orang lain.
Jadi sama ya tadi dengan to make something or someone stand out. Jadi memperkenalkan, mungkin agar lebih menonjol dan agar lebih kenal. Yang selanjutnya yang kelima adalah to promote a place. Nah, biasanya ini untuk teks deskriptif yang menceritakan tentang tempat-tempat wisata. Itu untuk mempromosikan suatu tempat agar lebih terkenal. Nah, tujuannya apa? To attract people to visit the place. Jadi, supaya orang-orang tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Next, about generic structure of descriptive text. Sebuah teks deskriptif itu mempunyai dua generic structure. Yang pertama adalah identification. Ya, identification. It is introduction of person, animal, things, or place. It is in the first paragraph. Jadi isinya tadi siapa yang kita mau kenalkan kepada pembaca. Mungkin kita memperkenalkan saudara perempuan kita, memperkenalkan hewan kesayangan kita, atau memperkenalkan benda kesayangan kita. Ini dituliskan pada paragraf pertama. Selanjutnya adalah description. Nah, it consists of habits, function, or characteristic of the object. It is in the second paragraph and so on. Jadi ini berisi tentang mungkin kebiasaan dari orang ataupun hewan yang kita ceritakan. Mungkin juga fungsi dari bagian-bagian pada benda yang kita ceritakan. Atau juga menceritakan ciri-ciri dari objek tersebut atau benda yang kita ceritakan tersebut. Seperti apakah dia? Oh, mungkin dia mempunyai rambut keriting atau memiliki telinga yang panjang. Itu contohnya. Yang selanjutnya adalah language features of descriptive text, atau kita sebut dengan dalam bahasa Indonesia unsur kebahasaan dari sebuah teks deskriptif. Apa saja yang kita pakai dalam sebuah teks deskriptif? Nah, yang pertama adalah specific participle. For example, at mesmo, my cat, Mary's doll, and Eiffel Tower. Yang kedua adalah simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense is one of kind of tense that tell us about facts, habits, or events that happen now. Jadi, tenses ini digunakan untuk menceritakan sebuah fakta, ya, atau fakta-fakta, kemudian kebiasaan atau kejadian yang terjadi saat ini. Nah, contohnya, she has chubby cheek. The doll is cute. He always helps his friends. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan action verbs. Contohnya, play, bermain, study, belajar, eat, makan, climb, memanjat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adjective atau kata sifat. Nah, contohnya misalnya beautiful, cantik, curly, pretty, small, kecil, colorful, berwarna. Itu adalah contoh dari adjective. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis sebuah
teks deskriptif. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang disajikan. Gambar apakah itu? What is the picture? What is it? Yes, it is a parrot. It is my parrot. Sukro. I have a pet. It is a parrot. Its name is Sukro. Sukro has black feathers with green marking on its wings. It has a powerful, sharp red beak. It has strong red legs. Its favorite food is fruit, especially papaya. I keep it 3 years. I train it to imitate human speech. It can say, I am Sukro and Wahyu. Recently, it can imitate the motorcycle sound. Nah, itu tadi contoh dari teks deskriptif. Nah, sekarang kita mau menganalisa, we will analyze teks deskriptif. Perhatikan ya. Oke. Generic structure pada teks deskriptif ada 2. The first is identification. Nah, untuk identification pada teks ini adalah I have a pet. It is a parrot. Its name is Sukro. Kemudian description terletak pada Sukro has black feathers with green marking on its wings. Until recently it can imitate the motorcycle sound. Ya, description ini tadi berisi tentang misalnya ada bagaimana ciri-ciri Sukro. Sukro has black feathers with green marking on its wings. And then, it has a powerful, hooked red beak. It has strong red legs. Ini physical appearance of Sukro. Jadi ini adalah ciri-ciri yang tampak pada tubuh Sukro. Selain itu, kita juga menceritakan tentang food, the favorite food of Sukro. It is a papaya. Selanjutnya adalah contoh dari penggunaan simple present tense. Penggunaan simple present tense misalnya itu yang saya beri penanda bergaris bawah ya. Next, action verb. Apa saja kata action verb yang kita temukan pada teks Sukro? Yaitu have, has, keep, train, imitate, and say. Itu adalah contoh action verb ya. Ada kata mempunyai, kemudian memelihara, keep, kemudian train, melatih, imitate, menirukan, say, berikan. The language feature yang terakhir, the last language feature is adjective. Nah, apa saja contoh adjektif yang ada pada teks tersebut? Yaitu black, green, red, powerful, hook, strong. Nah, itu contoh dari adjektif atau kata sifat. Nah, okay, I think it's all my explanation about descriptive text. Now, you have to make a descriptive text about your favorite thing,
It has to consist of 2 paragraphs. Ya, cukup buat 2 paragraf saja. Yang terdiri dari identification and description. Handwrite your answer on a sheet of paper. Jadi tuliskan di selembar kertas. Photo it and send to my email. Jadi silakan setelah kalian mengerjakan menuliskan teks deskriptif kalian tentang benda kesayangan. Silakan kalian foto jawaban kalian dan kemudian kalian kirimkan ke email saya. You understand? Okay. I think all. Thank you for your attention and see you on your next meeting.